Selanjutnya adalah pyridoxine, vitamin B6. Jadi pyridoxine ini fungsi utamanya berguna untuk reaksi enzimatik yang melibatkan asam amino seperti transamination, decarboxylation, dehydration, terus juga berguna sebagai biosintesis porphyrins dan katabolisme dari glikogen. Defisiensi ini kalau misalnya ke amino acid mungkin bisa kemana-mana, tapi yang umumnya diamati adalah erective swimming, terus ada juga hyperirritability, confusion, anorexia, dan poor growth. Nah, kalau misalnya pyridoxine ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan pada beberapa ikan, apabila ditambahkan dalam jumlah yang berlebih, maksudnya di atas requirement, dia bisa meningkatkan fungsi imun, better resistant to pathogen, tapi hanya pada beberapa ikan, dan pemberian secara berlebihan sebenarnya tidak ada record yang menunjukkan bahwa ini akan mengganggu fungsi tubuh lainnya. Untuk di feed meal, biasanya pyridoxine digunakan dalam bentuk kristalin. Terus pyridoxine ini sensitif terhadap high humidity, kelembapan yang tinggi, dan abusive condition. Maksudnya kayak handlingnya itu harus dilakukan secara baik karena memang dia tidak bisa dibanding-banding ataupun kayak tidak bisa di-mixing dalam waktu yang terlalu lama atau dalam proses yang terlalu melibatkan mengekspos pada abusive condition. Nah, pyridoxine ini memang punya masalah kalau misalnya particle size-nya sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalnya di grind sampai particle size-nya kecil, dia punya masalah di stability-nya. Tapi kalau particle size-nya agak sedikit lebih besar, dia lebih baik. Jadi stability-nya lebih baik. Nah, di pyridoxine sendiri ada dua sumber, pyridoxamin dan pyridoxal, di mana maksudnya pyridoxine sendiri merupakan sumber yang dari tumbuhan, sedangkan pyridoxamin dan pyridoxal merupakan sumber yang dari hewan. Jadi ada yang berasal dari tumbuhan maupun bisa berasal dari hewan. Nah, ini adalah bagaimana pyridoxine atau vitamin B6 berfungsi dalam pathway. Di sini ada dua setidaknya ya. Pertama untuk sintesis cysteine dari methionine, homocysteine ke cystathionin, ini akan membutuhkan vitamin B6, sedangkan cystathionin ke cysteine akan membutuhkan vitamin B6 juga. Sedangkan ini di folate cycle juga pembentukan methylin THF dari THF ini membutuhkan vitamin B6. Terus ini juga bagaimana pyridoxine ini berfungsi dalam pembentukan pyridoxal 5-fosfat, dan pyridoxal 5-fosfat ini nanti akan dibutuhkan pada sekitar 140 enzymatic reaction. Oke. Selanjutnya adalah pantothenic acid. Pantothenic acid ini merupakan komponen untuk koenzim A atau acetyl koenzim A sintase atau acyl carrier protein. Defisiensi ini akan menyebabkan hiperplasia, anemia, high mortality, anorexia, slow growth, ataupun lethargy. Terus untuk excessive intake-nya tidak ditemukan ada efek, sedangkan untuk formnya ada dua bentuk yang umum digunakan, kalsium D pantothenat atau kalsium DL pantothenat, di mana untuk kalsium DL pantothenat ini
aktivitas dari piridoksin hanya pantothenic acid itu hanya sekitar 50% dibandingkan dengan kalsium D-pantothenan. Pantothenic acid ini terbilang stable pada saat pelleting dan storage, dan ini adalah pathway-nya. Jadi bisa dilihat di sini dalam pembentukan koenzim A. Di sini dibutuhkan pantothenic acid kinase merubah menjadi pantothenic acid menjadi 4-phosphopantothenic acid, dan terus akhirnya sampai di sini akan menjadi koenzim A. Jadi ini merupakan substrat utama ya dari koenzim A, pantothenic acid ini, dan koenzim A ini banyak berperan dalam berbagai metabolisme. Selanjutnya adalah niacin. Niacin ini kofaktor dari nikotinamid adenin nucleotide atau NAD dan nikotinamid adenin dinukleotide fosfat atau NADP. Terus pada niacin ini memang banyak berperan pada metabolisme dari kompleks karbohidrat, dan jumlah karbohidrat kompleks dalam pakan yang tinggi akan meningkatkan kebutuhan niacin juga. Untuk defisiensinya, niacin ini kalau misalnya diberikan dalam jumlah yang kurang atau misalnya tidak terdapat sama sekali dalam pakan, ini akan menyebabkan FCR-nya penurunan, anemia, high mortality, anoreksia, slow growth, dan lethargi. Sedangkan kalau misalnya diberikan dalam jumlah yang berlebih akan menyebabkan liver fat-nya jadi banyak, terus body fat-nya jadi berkurang, dan bisa juga menyebabkan pengurangan pertumbuhan. Form yang digunakan dalam feed meal itu untuk niacin ini adalah nicotinic acid atau niacinamide, dan kedua bahan tersebut merupakan bahan yang stable during mixing, extrusion, ataupun penyimpanan. Ini untuk pathway-nya. Jadi sintesis dari nikotinamid adenin dinukleotide atau NAD ini bisa juga didapatkan dari triptopan, tapi untuk ikan sendiri masih belum tahu apakah semua ikan bisa mensintesis NAD dari triptopan. Karena memang ikan banyak yang mempunyai metabolisme yang berbeda-beda. Terus dari nicotinic amide itu akan menjadi NAD di sini, nicotinic acid akan berubah menjadi nicotinic acid mononucleotide, terus nanti akan berubah menjadi nicotinic acid adenin dinukleotide, dan akhirnya jadi nikotinamid adenin dinukleotide. Kalau misalnya yang disuplementasi adalah nicotinic acid, ini pathway-nya sedikit lebih panjang. Kalau misalnya nikotinamid ini sedikit lebih pendek. Terus ini peranan NAD, NADPH dan NADP ini. Jadi ini memang interchangeable. NAD itu bisa nanti berubah secara interchange dengan NADH. Terus nanti NADPH akan berubah menjadi NADPH, dan NADPH bisa berubah secara interchange dengan NADP+. Dan kedua ini merupakan penghasil energi ya. Jadi kalau misalnya ada masalah di niacin ini, dia mungkin akan terganggu di sininya.